Misi evakuasi KMP Putri Yasmin dimulai dengan respons cepat tim Basarnas pada pukul 4.40. Kapten kapal Basarnas yang memimpin operasi SAR menceritakan betapa tingginya risiko yang harus dihadapi timnya saat menerima laporan darurat terkait KM Putri Yasmin. Medan Selat Lombok yang dikenal memiliki arus kuat dan cuaca yang cepat berubah menjadi tantangan utama selama proses pencarian. Simak kesaksian sang kapten kapal, hanya di Tribun Lombok. Evakuasi kemarin Pak untuk para korban. Oke, terima kasih terkait dengan evakuasi korban yang Putri Yasmin ya, Putri Yasmin penyeberangan dari Bali. Memang kalau kemarin itu kita dapat laporan dari BTS Number terkait dengan kejadian tersebut itu sekitar jam 4.00. Jadi respon kita segera mengumpulkan seluruh personil UKM SAR 220 untuk langsung berangkat ke lokasi. Jadi pada pukul 04.40 kita langsung berangkatkan ke personil atau berangkatkan kapal UKM SAR 220 untuk menuju lokasi. Seperti itu. Bang, kenapa agak telat itu karena ombak yang cukup besar atau seperti apa? Ya, itu yang mungkin perlu dipahami. Sebenarnya telat itu dengan respon time cepat seperti itu ya mungkin telatnya itu dibilang telat itu karena memang menghadapi situasi keadaan dari Pelabuhan Lembar sampai di LKP. Jadi kita harus berhadapan sama gulungan ombak 4-6 meter. Itu seperti itu. Seperti apa mengatasinya, Bang? Kita mau nggak mau itu kita harus posisikan bagaimana kapal kita itu dirasa aman untuk melewati gulungan ombak tersebut. Ya mungkin kita harus menabrak dalam artian kita nggak boleh memberikan lambung kanan kita kalau lambung kiri atau kanan kita. Kalau kita salah mengambil tindakan atau posisi pada saat itu mungkin ada kemungkinan kita sebagai penolong akan tergulung sama ombak. Itu kan pekerjaan yang sangat berisiko ya, mengambil posisi menghantam ombak. Tapi apa dijalani oleh teman-teman Basarnas di situ? Gimana Pak? Itu melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan waktu itu. Itulah mungkin karena semangat dan pada saat di lokasi itu kami merasa sudah menemukan titik di mana ada life raft yang mengapung mengembang dan berharap di situ ada penumpang dari KM Yasmin Putri Yasmin, dan alhamdulillah dengan kesabaran semangat korban bisa kami temukan walaupun jarak dari posisi Putri Yasmin itu sudah dikira sudah jauh, lebih kurang itu 6 nautical mile dari posisi LKP ya. Itu mereka bisa sampai ke perairan Australia Pak, mereka terombang-ambing. Ya bisa saja terjadi karena memang posisi keadaan arus pada saat di situ cenderung diarahkan ke selatan. Jadi kalau sudah mengarah ke selatan otomatis berbatasan dengan Australia. Apa Pak yang paling berkesan waktu menolong itu? Ada anak-anak, bayi di situ? Ya mungkin yang berkesan itu ya sebenarnya itu yang ada itu rasa gimana ya Pak ya. Kita melihat menemukan, ada rasa senang karena kita menemukan, ada juga rasa gimana ya, harapan ya, dengan lihat keadaan posisi korban, kondisi seperti itu yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan yang memang mungkin kalau bisa dibilang itu seluruh korban itu dari tadinya itu pesimis untuk selamat, dengan melihat tim penolong yang kembali semangat itu kembali ada ya kan, dengan cerita-ceritanya pada saat kita sudah evakuasi itu ya mungkin kalau mereka berpikir itu udah ada yang beranggapan, udah banyak yang beranggapan 99% itu sudah nggak bisa berharap hidup lagi. Selamat ya, selamat. Akhirnya mereka selamat. Akhirnya mereka itu dengan menemukan dan kembali dengan semangatnya itu yang tadinya mungkin dalam keadaan lemas atau apa, jadi
kembali kembali Bersemangat. bersemangat. Jadi itulah yang membuat kita penolong juga merasa juga ya, karena memang keadaan pada saat itu mungkin nggak memungkinkan untuk sebenarnya itu untuk kita evakuasi langsung naik ke atas kapal itu, karena keadaan gelombang alon itu ya mungkin kapal kita juga harus tergoyang. Yang kita khawatirkan itu kalau kita salah ngambil tindakan itu ada kemungkinan korban kita KLAN Putri Yasmin itu kelindes sama kapal kita. Jadi mau nggak mau itu kita harus berhitung betul-betul. Jadi untuk mendekati korban seperti itu. Jadi apa yang digunakan tekniknya untuk agar mereka baik-baik aja? Oke, kalau untuk tekniknya itu kita menunggu bagaimana keadaan itu, baru kita bisa mendekat. Keadaan istilahnya landainya gelombang itu baru kita pelan-pelan mendekat, itu yang pertama. Terus yang kedua kita lempar tali, Pak. Kita lempar tali bagaimana posisi korban itu tidak jauh sama kapal penolong. Jadi itulah yang pelan-pelan satu-satu kita tarik pakai tali, naikkan ke atas kapal. Pak, apa sih yang menjadi tantangan kalau kita evakuasi di laut ini selain waktu, kemudian gelombang? Kalau tantangan itu pergerakan posisi korban, nah, ya kan, kadang seperti yang kejadian kemarin itu, yang laporan awal kan masih dekat bangku-bangku, ya kan. Ternyata pas kita nyampe di sana udah jauh terlempar ke selatan. Karena pergerakan korban itu, kalau seandainya posisinya masih tetap pada laporan awal itu, mungkin kejadiannya nggak akan seperti itu, atau akan cepat dilaksanakan proses evakuasi korban.